Perkenalkan, nama saya Dev Fabian Kezelonama Wahib. Saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dan dengan NIM akhir 066. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan part kita dalam pembelajaran mengenai bahasa pemrograman C++. Dan ini sudah masuk ke dalam part 10. Nah, pertama-tama yang seperti biasa, saya akan memaparkan alur pembelajaran, yakni ada variabel, tipe data, konstanta, array, dan vektor. Lalu ada input, fungsi, scope variabel, global dan lokal, komentar, namespace, STD, latihan, konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan data mahasiswa. Nah, jadi variabel di dalam C++ itu di sini ada data tipe itu integer, terus ini tuh umur tuh variabel nama, terus sama dengan 15 itu value-nya. Nah, di sini tuh reserve memory for variable tuh diibaratkan berapa. Lalu ada tipe data yang pertama itu ada boolean, itu size-nya 1 byte, itu untuk true or false value, untuk masalah benar atau salah dalam sebuah program. Lalu char itu karakter ya, size-nya 1 byte, jadi kayak single karakter, letter, number, or ASCII values. Lalu untuk integer int 2 atau 4 bit, 4 bytes. Terus storage menyimpan angka tanpa desimal. Lalu ada float 4 byte, menyimpan fractional number containing one or more decimal, sufficient for storing 7 decimal digit. Jadi untuk desimal float tuh. Lalu ada double, ini ukurannya 8 byte. Nah, di sini ada float dan double, ini seperti ini. Lalu di sini tuh fungsinya fractional number. Nah, apa sih fractional? Bilangan yang berdasarkan bagian dari keseluruhan atau rasio atau besaran. Lalu di sini ada ya biasanya for menyimpan 15 decimal digit ya. Nah, konstanta variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Konstanta variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Jadi konstan. Terus array variabel yang memiliki lebih dari satu nilai. Contohnya sintak deklarasi seperti ini. Array itu angka. Nah, integer 6. Nah, jadi dalam 6 ini ada 6 angka. Lalu ada vektor di dalam C++. Vektor merupakan array dinamis di mana dapat menyesuaikan jumlah isi. Jadi include vektor std vektor double order 3.9. Nah, seperti ini. Jadi apa sih perbedaan vektor, perbedaan array dan vektor?
Jadi eh, untuk aspek array vektor ukuran perbedaan array dan vektor tuh nah, kalau array ukuran tetap tidak dapat diubah, terus vektor ukurannya dinamis dapat bertambah atau berkurang, kurang fleksibel. Kalau array fleksibilitasnya kurang fleksibel karena ukurannya tidak bisa diubah. Nah, seperti ini teman-teman. Tipe data untuk array seringkali digunakan untuk menyimpan elemen dengan tipe data yang sama homogen. Kalau vektor dapat menyimpan berbagai jenis objek, tetapi di C++ sering dianggap sebagai template yang bisa menyimpan berbagai tipe data. Lalu menambahkan data di seperti ini using the push underscore back method. Terus menghapus data juga seperti ini, mengakses data, menampilkan data. Kalian bisa lihat nih. Nah, seperti ini. Include mendapatkan data, push kodenya seperti ini. Terus ada chain, ini tuh input. Nah, chain pasti diawali dengan chain, terus koma my string. Terus fungsi fungsinya itu fungsi type, ini ada typenya sama nama, ini parameter dan sebagainya. Terus ada scope variable seperti ini, ada komentar juga, namestat std seperti ini. Nah, daripada gini, ini tuh kurang kurang efektif, mending gini ya. Pakai std. Dan fungsinya fungsi std dalam C++ standar atau sebenarnya tempat semua kemarin pustaka standar sebagai fungsi kelas dulu support. Terus namespace lainnya bisa menuliskan using namespace yang seperti ini latihan. Terus latihan konversi suhu, mungkin saya akan mencoba user membuat fungsi konversi suhu Celsius ke Kelvin. Saat program dijalankan, user memasukkan suhu keluar hasil atau output. Lalu ada kalkulator karena mungkin ini kita akan mencobanya ya mungkin ya di bahasa C++. Karena sebelumnya kita mencobanya itu kalkulator contohnya itu di Python menggunakan website juga. Pengelolaan data mahasiswa, user bisa melihat daftar nama mahasiswa serta NIM-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung saja kita mungkin akan mencoba di VS Code. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini ya, eh, konversi suhu. Jadi include IOStream using namespace std float Celsius Kelvin float Celsius. Float itu tadi sudah saya jelasin ya. Nah, jika Celsius itu ditambah 273. Nah, biar sesuai rumus ya, kalau Kelvin itu 273. Terus in main float Celsius code silahkan masukkan suhu dalam Celsius, nanti masuk terus suhu dalam Kelvin. Seperti itu teman-teman. Nah, contohnya kalau mau ini si nah seperti itu.
Lalu jika ini pengelolaan data mahasiswa seperti ini ya teman-teman. Jadi include IOStream, vector stream, terus using namespace std, terus Ramadhani Austin, Auzenfa I11, Khairul Nisa 08, string nama, nomen index. Nah, jadi kalian seperti ini. Nah, untuk kalkulator sederhana mahasiswa itu sama namespace tambahkan ini angka seperti ini. Oke, baik teman-teman, mungkin dari itu saja dari video saya, semoga membantu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.